salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, salam buat semua pemirsa RRI di Flores dimanapun berada. Baik, sebelumnya Profesor dan selamat nih Pak Bobi ya. Ini hasil produk UMKM Nusa Tenggara Timur sudah mulai go ekspor nih, sudah mulai go internasional nih Pak Bobi ya. Puji Tuhan, kita berupaya keras untuk bisa kita ekspor walaupun Bu masih dalam jumlah yang kecil, terbatas lah. Oke. Nah kemarin sempat saya ketahui informasi dalam beberapa wawancara kita nih Pak Bobi ya, sempat diekspor UMKM ini produk UMKM ini ke Timor Leste, Singapura, kemudian menyasar Australia dan Amerika. Ini rencananya mau kemana lagi nih Pak Bobi, dan juga apa produk-produk UMKM ini yang akan diekspor nih Pak? Baik, memang seperti yang Ibu sampaikan, jadi yang kami terus melakukan komunikasi dan juga upaya untuk memperkenalkan produk UMKM Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita coba sudah ke beberapa ya, tetapi yang sudah dieksekusi yaitu yang pertama tentu ke Timor Leste ya. Jadi Timor Leste dari bulan lalu kita sudah melepaskan produk kita dan produk UMKM yang dilepaskan dilepaskan di kantor gubernur ya waktu itu. Dengan momentum itu kita bekerja sama dengan Komodo Motor, yaitu komunitas Harley Davidson. Jadi ada 35 motor besar yang membawa produk itu, walaupun produknya cuma satu mobil ya, tetapi ini ada satu kebanggaan, motivasi bagaimana produk kita bisa go ekspor ke luar negeri. Memang yang ke Timor Leste ini gampang, tidak terlalu sulit karena kurasinya tidak rumit. Kenapa? Karena di Timor Leste mereka masih bisa memakai bahasa Indonesia. Jadi umumnya packaging yang ada kita tetap kirimkan. Dan puji Tuhan kami dengar info kemarin beberapa produk sudah habis dan mereka minta untuk re-ekspor lagi. Itu kabar yang luar biasa, saya senang sekali. Memang tidak semua, ada beberapa produk-produk ini. Nah, karena kalau Mbak tanyakan ada beberapa produk dan macam-macam, dan setiap daerah berbeda-beda, setiap negara beda-beda. Kalau khususnya Timor Leste, kita punya kemarin itu ada cukup banyak, hampir ribuan macam item. Itemnya ada ribuan, tetapi dari kira-kira ada sekitar 20 brand ya, dari Kupang, dari NTT ya, yaitu ada coklat, ada kelor, ada jahe, seperti itu, ada daging dendeng, ada abon, kemudian ada madu. Ya, saya tidak sebut brand-brandnya soalnya cukup banyak ya, cukup banyak. Dan puji Tuhan responnya cukup baik, walaupun tidak semua. Ya, itu untuk Timor Leste. Timor Leste ini memang mudah, Bu. Kita cuma lakukan ekspor karena perizinannya mudah, hanya lewat darat, dan kita tidak akurasi packagingnya, paling hanya ya menyesuaikan ini aja ya, di kurasinya cuman tentang kualitas packaging aja, tetapi tidak merubah aturan-aturan bahasa Inggris. Ada data-data yang diminta, nutrition fact dan perizinan lainnya. Nah, itu untuk Singapura. Nah, kemarin oleh Bapak Gubernur ya, pada saat acara pelantikan kita juga melakukan pelepasan ekspor perdana itu ke Singapura, Bu. Nah, ke Singapura ini sudah berbeda. Ini kurasinya sudah lebih sedikit ribet karena kita harus translate semua packagingnya harus dalam bahasa Inggris. Kemudian ada yang disyaratkan oleh mereka, ada namanya nutrition fact, di mana setiap orang bule atau orang luar negeri itu mereka selalu lihat satu kemasan makanan itu harus dilihat dulu nih
isi-isinya apa saja gitu ya. Oke. Jadi itu yang agak sedikit rumit karena beberapa dan itu terus begitu dikirim packagingnya dikurasi lagi, dikoreksi lagi terus sampai akhirnya jadi. Dan puji Tuhan kemarin secara resmi oleh Bapak Gubernur melakukan itu sehingga hari ini ada beberapa produk ya, belum banyak, sekitar 3-4 brand saja yang bisa masuk ke Singapura. Yang lain masih dalam proses kurasi, masih karena memang ini butuh effort dari teman-teman UMKM yang benar-benar mau ya. Karena ini kita mencoba pasarnya ya, jumlahnya belum terlalu banyak orderan, tetapi harus merubah beberapa hal, kualitas, terus produksi sama kualitas packaging yang harus di renew. Itu Singapura. Nah, nanti di tanggal 1 sampai 5 Agustus ini kami rombongan Kadin NTT akan bawa beberapa produk UMKM ke Australia ya, ke Australia. Dan sudah ada memang yang sudah masuk ke Australia, tapi baru satu brand. Kita harapkan dengan ini kita akan lepaskan produk beberapa brand lainnya ya ke Australia dan ke Amerika. Dalam tahun ini juga kami upayakan ya, saya belum bisa janji, tapi kami upayakan karena sedang kami komunikasikan terus. Saya sudah dari Amerika beberapa waktu lalu dan sudah komunikasi dengan importirnya dan sudah membahas, kami sedang membahas perizinan dan lain-lain, dan mereka sudah respon yang baik. Tapi kami cukup detail ya, jadi itu kami targetkan tidak pasti dalam tahun ini juga kami akan go ekspor juga ke Amerika. Begitu Mbak Femi. Tapi setidaknya gambarannya sudah ada nih Pak Bobi ya, sudah ada pendekatan, kemudian penyempurnaan dari produknya ini sendiri seperti yang disampaikan tadi, dari packagingnya, kemudian nutrition fact juga yang perlu dicantumkan. Ini memang menjadi syarat utamanya Pak ya dalam mengekspor nih hasil produk UMKM ke luar negeri nih Pak Bobi ya. Betul Pak Femi, itu memang dengan ini juga otomatis produk-produk kita itu jadi terkurasi kualitas dan packagingnya semakin baik. Teman-teman UMKM itu harus merubah konsepnya dengan baik, dan juga di luar negeri itu kadang-kadang permintaannya itu memang bisa berbeda karena tergantung masyarakat di sana ya. Contohnya seperti saya kasih contoh seperti di Singapura, kami kirim itu ada jahe, kunyit dan lain-lain itu di dalam pouch yang besar ya. Ternyata mereka nggak mau, mereka bilang di market mereka itu orang Singapura itu lebih simple. Jadi mereka itu mau yang saset, yang sudah 3-in-1, yang sudah tinggal dibuka, taruh gelas, langsung minum. Mereka nggak mau jahe harus ditaruh toples dulu atau harus dikit seperti itu. Jadi mau langsung simple. Begitu. Jadi kita harus juga bisa menyesuaikan market di sana, gitu. Baik. Jadi memang ini ada yang maunya bahan mentah, tapi ada yang siap pakai nih Pak ya. Pengenalan marketnya ini yang perlu lebih detail nih Pak Bobi ya. Betul, itu tidak mudah, tapi kita lakukan. Jadi kita pertama pergi ketemu, bawa barangnya, ngobrol ya. Kalau mereka mau pesan aja itu kita udah senang Femi. Tetapi tentu mereka juga menyampaikan bahwa kebutuhan kami itu seperti ini, masyarakat kami itu begini, dia nggak mau yang begini ya. Kita harus menyesuaikan market. Nah di sini saya mengajak teman-teman binaan Kadin NTT untuk bisa terus kita berproses, karena secara otomatis ini dengan kualitas yang dirubah, packaging yang dirubah dan lain-lain, itu akan menaikkan level dari UMKM kita, level dari produk-produknya juga gitu loh. Dan juga yang tentu yang menjadi kebanggaan dan motivasi kepada mereka bahwa ini loh, kita yakin dengan produk kita udah tembus luar negeri, mereka mau. Berarti produk kita ini bukan produk ecek-ecekan UMKM, tapi kita tentu adalah produk berkualitas yang sudah layak
untuk ke internasional. Begitu Femi. Dan Thank you. pastinya ini akan berbanding lurus dengan harganya ya nih Pak Bobi ya. Ketika dikurasi dengan baik, kualitasnya juga bagus, pasti harganya juga bisa bersaing juga nih Pak Bobi. Ya, kalau harga itu kita masih hati-hati. Secara ini kita masih tentu, artinya kita tidak langsung segera mengupgrade harga dengan karena itu dia dolar dan lain-lain. Karena begini Femi, di luar negeri itu ya itu mereka punya saingan dari negara-negara lain juga. Jadi bukan hanya masuk dari Indonesia, apalagi NTT. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita itu kan kalau ke Singapura ya, itu tradingnya kita masih jauh. Dari NTT kita harus kirim dulu ke Surabaya atau ke Jakarta, baru di Jakarta itu melakukan ekspor langsung ke Singapura. Karena apa? Karena akses infrastruktur kita tidak bisa, nggak ada yang dari Kupang langsung bisa terbang ke Singapura atau dari Kupang langsung kapalnya ke Singapura, dan begitu. Nah, sehingga apa? Produk UMKM dari Jawa juga tentu banyak, dan juga cost of transport pengirimannya ini tentu lebih murah dari Jawa, bukan dari NTT. Nah, itu kendala kita, persaingan kita. Yang berikut, di Singapura juga mereka menerima produk-produk dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, dan Asia Pasifik sekitarnya. Nah, ini juga menjadi tentu persaingan ya, walaupun nilainya di sana dalam bentuk Singapore dollar atau Australian dollar atau American dollar, tetapi tentu juga terjadi persaingan harga di sana. Makanya saya fokus kepada teman-teman untuk merubah ini ya, harganya sewajarnya, karena dia harus masih juga menghitungkan cost dari Jakarta ke sana. Apalagi di langkah awal begini, kita adalah mencari market dulu. Jadi kalau orang sudah market, kita dapat harga. Kalau awal-awal harga kita sudah terlalu tinggi atau harganya tinggi, orang nggak berani nyoba, orang nggak berani ini kan, aduh harganya tinggi. Ya, kita juga harus lihat harga pasar di sana. Jadi kalau dari sisi harga, karena cost kita juga masih tinggi, kita masih menyesuaikan dengan harga seadanya di sini. Jadi belum upgrade secara ini, belum. Begitu, untuk kita bisa dapat pasar dan bersaing dulu. Gitu. Baik Pak Bobi, sebenarnya masih banyak yang kita ingin tanyakan, namun kita keterbatasan waktu, kita harus bergabung bersama Pro3 Jakarta. Sukses untuk usaha go ekspornya, dan semoga ini bisa menjadi pemacu dan pemantik bagi para UMKM di NTT nih Pak ya, untuk lebih bisa memperbaharui produknya, akurasinya lolos, dan tentu berkualitas yang baik. Terima kasih Pak Bobi, salam sehat selalu. Thank you, salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kami ajak Anda mendengar bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk